kita punya panggilan spesial dari guru ini. Ya, namanya kecoa. Mas Studio. Yes, gitu. Hari ini pembahasan kita apa? Hari ini kita mengenang masa lalu sih. Masa kecil ya? Aduh, gua kalau udah ngomongin masa lalu takut sama orang rumah deh. Masa lalunya tapi agak jauhan dikit ya. Yes. So, jadi jangan yang deket-deket. iya. Jangan yang dekat-dekat. So, jadi kita mau bahas yang lagi rame nih ya. Kan kalau kemarin katanya lagi ada tes mau jadi guru itu ya. Guru Honorer. betul. Mau jadi PP apa namanya? Peralihan. Iya, gua Pokoknya peralihan gitu something like that, guys. Betul. This is what it mean lu kurang ilmu untuk ngomongin sesuatu aja ya. So kita nggak akan bahas yang dalam-dalam, kita cuma bahas tentang yang happy aja ya kan. Lebih ke flashback kali ya. Iya. Ya lu pada kan pasti punya guru favorit ya kan? Zaman dulu ya. Zaman dulu. Sekolah. Jadi kita cuma mau ngomongin yang lucu-lucu aja. Lu punya guru favorit nggak sih? Oh ada dong pasti. Cewek cowok? Kebetulan dulu cowok. Tapi pelajarannya mengasihkan buat gua. Oke. Pasti olahraga. Iya. Olahraga yang mana nih? Olahraga basket. Olahraga. Iya, kalau zaman SD, SMP, SMA sih olahraganya udah pasti kalau nggak basket, Iya. sepak bola, renang. Iya. Kasti dulu. Pasti ya. Iya, kasti yang ini ya. Iya. Tongkatnya tuh kotak ya kalau nggak salah. Iya, yang panjang. Iya, panjang Iya. kotak itu. Oke. Lempar di tangkis. Pokoknya Oke. itulah dia. Bukan baseball kan? Tapi favorit olahraganya apa berarti? Basket dulu. Basket. Suka basket. Kalau lu? Olahraga basket. Dari SD. Dari SD. Saya bola sih sebenarnya. Oke. Dari So kecil. Mas, Bola banyak. Bola kasti, bola bola pingpong, tendang, bola tendang. bola tendang. Ya. Jadi dulu ada kejadian lucu. Jadi dulu saya tuh pernah dibeliin sepatu basket. Nah, Oke. tapi karena hobinya bola, Aha. futsal, ya udah main Oh, pakai dulu ada futsal. bola lapangan gitulah, bola lapangan kecil. Oke. Bolanya bola plastik ya, kalau nggak salah. Bola Hah? plastik. bola plastik. Bola plastik, pakai bola Oh, plastik iya, yang dulu bisa bola plastik pisang dulu. gitu, tendangan pisang. Oke. Jadi kayak sebasa gitu. Jadi sepatunya itu saya pakai buat main bola. Iya. Nah, alhasil sekitar 2 minggu jebol rusak dan Oh jadi diomelin. memang kalau sepatu Diomelin. basket nggak bisa dipakai main sepatu bola Nggak sebenarnya gitu. bisa. Karena Beda. konsep fungsinya beda. Beda. Oke, kalau gue sih renang. Oke. Renang. Renang. Gaya batu. Enggak. Kalau gue paling seneng itu olahraga renang, bukan gue yang renang ya. Gue seneng kegiatan Oh, olahraga renang. Oke. Ya kan? Kan campur soalnya. Campur. Ya, Maksudnya ya kan campur kan bareng kan satu kelas kan olahraga. Kalau jadi nggak- pelatih. Kayak gue duduk aja di Oke. pinggir. Kalau nggak hati-hati bahaya. Oke. Terus, terus? So jadi Ya. siapa namanya? Masih ingat nggak? Yang mana nih? Gurunya. Gurunya. Guru favoritnya. Favorit. A few moments later. A few inches later. Aduh, nggak ingat lagi. Udah nggak ingat lagi ya? Yang pasti orang Padang aja. Yang pasti orang Padang. Padang. Halo Pak. Tapi itu di apa di SD, SMP, SMA kah? SD, SMP orangnya sama. Oh, sekolahnya nih kayak apa? Kayak satu yayasan gitu ya? Iya, satu Jadi yayasan. nyambung. Ya, SD, SMP, SMA. TK kalau nggak salah ada juga. Oke. Tapi karena ini guru olahraga, jadi mungkin make sense ya gurunya tetap lanjut ya, karena kan cuma ngajarinnya olahraga gitu. Lu bayangin kalau guru matematika SD selalu ngajarin matematika SMP. Bayangannya udah sama ya. Maksudnya aduh lu pasti galak nih atau nggak apa nih. Tapi Enggak, beda halnya. kalau gue sih mikirnya kan matematika SD masih 1 tambah 1. Iya. Terus habis itu pindah ke SMP Lebih udah rumit lah ya. X plus Aljabar. Ya itulah yang sudah saya tidak ingat. Rumusnya Yes. ya. Guru matematika boleh. Komen. Terus renangnya di mana nih? Di sekolah Jadi ada? jadi kebetulan gue dulu sekolah tuh di sekolah punya perusahaan BUMN gitu kan. Oh. Jadi semua perusahaan BUMN itu rata-rata punya fasilitas olahraga yang cukup bagus ya. Kolam renang, lapangan golf, lapangan bola semua ada. Jadinya kita sih dari sekolah gratis pakai fasilitas dari pemerintah dari perusahaan ya buat dipakai. Jadi kolam renang ya lebih banyaknya main bola tapi favoritnya kolam renang. Oh, sih. Kan
Berarti sekarang pinter dong berenang. Bisa. Bisa ya. Enggak, berarti guru favoritnya Enggak. Itu kan tadi kan ngomongin guru favoritnya Mas Zaki. Jadi gua ingat gua dulu suka berenang. Oke. Nah, kalau sekarang sih suruh berenang ya masih bisa lah gitu. Masih bisa tapi sampai ujung bisa ya? 5 meter ya. Tapi ada nggak guru yang tidak disukai, ada nggak? Boleh nggak cerita di sini? Waduh. Ibu M. Jadi Yang suka ngoceh. ngocehnya nggak apa-apa Oh. cuy. Ngocehnya nggak apa-apa. Tapi kita punya panggilan spesial dari Oh, guru gitu. ini. Ya, namanya kecoa. Oh gitu. Eh, Apa mirip kecoa? kita atau- dipanggil kecoa, Oh. anak-anak murid Oke, dipanggil oke, kecoa, oke, ya oke. kan. Terus habis itu, lu tahu nggak sih penggaris yang pas 1 meter itu? Yes, kayu. Rotan, Ya, kayu ya, kayu rotan Ya, kan? Iya. Ya. Ya itu cukup sering harus diganti karena sering patah. Iya. Ya kan? Tangan minggu ini ya. Ya kalau zaman dulu kan guru kan cukup diberikan kewenangan sama orang tua kita ya untuk memberikan hukuman secara fisik kan. Jadi dulu pernah dipukul ya, pernah dijewer, dijemur. Jemur. Iya dijemur di lapangan bola, di lapangan upacara. Karena telat masuk. Karena nggak bikin PR, karena makan di kelas, karena ribut di kelas. Pernah nggak? Oh pernah. Pernah nggak disuruh belajar sendiri gitu terus gurunya pergi, Iya. terus tiba-tiba satu kelas ribut banget. Itu sering, itu sering, pasti itu sering. Ada yang ngerujak. jadi kita ketangkep ngerujak. Terus habis itu kita satu kelas disuruh duduk di tengah lapangan upacara, disuruh ngerujak di tengah lapangan. Gurunya ikutan. Gurunya nggak ikut. Oh, ya. Iya, kira ikut nyebut. Gurunya ya. Bumbunya di belakang. Tapi yang parahnya itu ya bukannya malu gitu ya, malah rebutan rujak di tengah lapangan. Oke. Keren ya kan. So kita udah tahu tuh guru favoritnya Mas Zaki. Ada nggak guru favorit? Ada. Oke. Kebetulan dulu wali kelas juga pas SD. Oh ini SD nih. SD. Itu guru matematika, boleh disebut namanya? Boleh dong. Itu terima kasih besar, terima kasih sebanyak-banyaknya buat Pak Aca. Paca. Halo, Pak Aca. Pas waktu kelas 5 Selalu. itu saya waktu itu ranking 1 gitu. Oh ranking 1. Tenang. Biasanya ranking berapa? Biasanya ranking 3, 4. Oh, berarti memang anak pinter lah ya. Pinter bohong. Tapi itu emang salah satu guru the best sih menurut saya. So ranking terbaik ranking 1, ranking terburuk ranking berapa? 8. SD ya. Pernah 10 besar nggak? 10 besar. Pernah nggak 10 besar gitu? 29 dong. Tapi jangan salah, saya dulu pas sama guru yang ini Pak Aca, saya pernah dapat nilai 0. Sama. 0 besar. Karena Sama. memang nggak sama sekali dan Gua masih belum ingat. belajar tuh. Gue masih ingat nama gurunya yang ngasih gua angka 0. Bu Ita, apa kabar Bu Ita? Enggak apa karena kita Karena ini pernah ada dapat lagi. 0. Oh, iya. Kita pernah dapat 0. Motivasi. Motivasi kita motivasi. untuk bisa dapat 10 gitu. Oh, kirain selanjutnya dapat 2 dulu. Iya Pertama dong. dapat langsung 10 ya. Gue ingat itu pelajaran perperan. Peran, oke. Satu Oh, per berapa matematika. tambah Pecahan ya? berapa. Matematika. Sama dong, Matematika. Jadi perperan salah lah ya cara kayak ya kalau sekarang udah bisa ya kan. Kalau zaman dulu tuh rasanya susah banget. Ini apa sih kok susah banget, gunanya apa sih, kayak kan gue nggak pernah beli permen seper, gue beli permen kan 1 gitu kan ya kan. Jadi Juga ya baru mikir. rasanya mana itu pulang terserah dong ya kan. Soalnya kan tiap kali pulang apalagi udah tahu masa-masa ujian tuh kan, pasti kan lu tau gak sih dikasih kertas kalau yang nilainya tuh jelek warna merah, Oke, Iya. ya. Ada tintanya maksudnya. tintanya warna merah Iya, kan. warna merah. Nah kalau yang dapatnya nilainya bagus tuh warna hitam kan. Pokoknya itu kalau nggak salah start dari nilai 5 ya. Iya, 0 sampai 5. Iya, 0 sampai 5 ya. sampai 5 itu gemeter dulu bawa pulang tuh ya kan, gemeter dulu. Laporan sama bokap. Pokoknya masukin tas, udah pulang. Dengan harapan nggak ditanyain ya. Oke. Tapi sekalinya kan ya Pernah ketahuan? udah dapat nilai jelek di sekolah. Di rumah tau tepok ya kan. Kalau anak zaman sekarang mungkin udah pergi lapor polisi kan. Iya.
Emang ada perbedaan ya? Ada perbedaannya, perbedaan. Aku boleh nyapa juga nggak? Boleh dong. Guru matematika aku yang pernah ngasih 0 juga. Oh, besar. Pak Sadir, Iya. Pak sehat selalu Pak. Sehat selalu dong, sehat selalu. Iya, Sehat selalu. udah lama banget ya. Iya. Aku aja udah sekarang umur aku udah XXX ya. Berarti udah puluhan tahun yang lalu lah ya. Yes. Udah puluhan tahun yang lalu belum ada handphone. Iya. Bawa kalkulator dulu nggak boleh. Iya. Bolehnya bawa sempoa. Oh iya. Sempoa kan. Sama lidi. SD itu ya. SD, lidi. So, jadi kalau gue sendiri sih guru favorit tuh IPS. Oke. Jadi kebetulan gue tuh dulu jago gambar peta. Berarti ini SMP. SD. Ada IPS. IPA SD itu IPS. nggak ingat. Ada, Oke. udah ada. Ketahuan tahun IPS. lamanya. Terus kan? Jadi gue jago gambar peta. Peta buta. Nilai gue satu-satunya yang bagus tuh ya waktu gambar peta gitu loh. Jadi itu guru favorit gue Pak Nas namanya. Panas, selalu panas. Panas, sehat selalu Cuman panas. tiap kali kita di kelas kita pasti selalu bilang panas. Panas. Oh panas. Panas. Oh panas. 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 Oh panas. Ya panas. Panas, Mas, panas ya. banget gitu kan. So, jadi dulu ya namanya juga masih anak-anak ya kita coba Oke. itu lah ya. Tapi pasti semua orang kan punya guru favorit kan. Iya. Nah, well kalau lihat yang baru-baru ini viral tuh kan ya kelihatan udah tua, dia harus datang pergi tes pakai komputer yang dia juga kurang lancar gitu. Nah tiba-tiba inget sih sama guru-guru gue zaman dulu gitu ya kan. Dulu datang ke kantor itu naik sepeda, datang ke sekolah tuh naik sepeda, naik motor butut gitu ya. Kalau lu tahu motor Astuti nggak? Tahu. Motor Honda Astuti. Iya. Honda apa ya kalau sebutannya? Honda Iya, 80-an itulah. Iya. Ya. Ada kepanjangan itu. Gua sekarang mirip-mirip Kirana itu bro. Masih Sebelum lebih ya, tua sebelum lagi ya. lah ya, masih lebih tua lagi lah ya. Jadi tiba-tiba inget sih kemarin sambil ngeliatin diri gue sendiri gitu ya, sekarang berada di posisi ini kan. Kalau menurut gue itu kan pasti karena jasa-jasa guru-guru Iya. gue dulu ya. Nggak terlepas dari peran mereka Kalau, juga ya. mendidik ya kan, istilahnya kalau bandel di Benar. jewel, nyontek dihukum gitu kan, dipukul disuruh push up kan, itu kalau menurut gua bangun mental sih sebenarnya. Jadi mental gua sekarang tuh karena di luar pendidikan orang tua dan lingkungan karena guru gitu ya. Yes. Nah kalau kalian sendiri ngerasa gimana sih sebenarnya kesejahteraan guru-guru kita yang lu kenal ya kan dari zaman dulu ataupun yang lu lihat zaman sekarang itu Tuh. udah seimbang nggak sih sama pengabdiannya untuk negara gitu? Gimana Bang? Bisa. Oke. Kalau menurut saya sih mungkin kalau di daerah perkotaan memang ada kenaikan ya. Oke. Tapi yang agak memprihatinkan itu di daerah-daerah. Karena yang saya dengar masih ada yang gajinya itu sangat jauh di bawah UMR. Mungkin let's say ada yang bahkan sampai 350.000. Oke. Itu ya apa yang saya lihat di medsos atau segala macam. Ya sebenarnya sih memang perlu perhatian lebih kali ya mungkin dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga yang lain ya, lembaga sosial yang lainnya. Dan karena jadi guru itu sebenarnya nggak mudah. Saya pun dulu pernah jadi private teacher. Oke. Nah, Ngajarin apa? Bahasa Jerman. Gua kira ngajarin. Bahasa Jerman apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris, Oh, bahasa bahasa Jerman, bahasa Jerman. Jadi dulu pernah jadi private teacher, tapi buat anak SMP, kelas 3 SMP. Oke. Dan itu memang mendidik mereka, maksudnya membuat mereka jadi lebih tahu dan lebih Iya. paham itu Susah. memang susah sih. Jadi Oke. kita harus diapresiasi lebih kali ya untuk guru-guru yang lain. Ya mungkin menurut gua apresiasi kali ya. Yes, nah. Karena memang untuk ngajarin seorang itu atau guru ke muridnya itu memang untuk supaya mengerti kan perjuangan mereka juga panjang gitu kan. Perjuangan mereka mesti pakai effort apa sih namanya usaha ya, Usaha, ya. untuk supaya murid itu ngerti sampai ngerti dan itu Udah. apa ya berbagi ilmu itu juga kan di agama juga Oh ya. Ada pahalanya ya. pahalanya juga besar kan. Yang tidak akan berhenti walaupun kita Iya. udah nggak ada ya. Nanti Iya. dipakai terus. Masuk jariah berarti bang. Amal Masuk jariah. amal jariah karena dibawa terus kan. Betul. Jadi apresiasinya mungkin ke guru lebih tinggi lagi. Tapi sih aku memang melihat ada sebuah cukup timpang ya antara
guru yang mengajar di sekolah negeri sama guru yang mengajar di sekolah swasta. Ya, kita juga punya anak ya, kita kan dari kemarin juga sibuk nyari-nyari sekolahan kan sama istri. Nah, gue lihat tuh harga uang masuk sekolah yang sekolah swasta sama sekolah yang disubsidi sama pemerintah tuh jauh banget gitu loh. Uang sekolahnya, uang sekolah dan uang bulanannya, ada uang bangunan plus uang uang SPP kan kalau nggak salah. Nah itu ya, jadi gue kebayang sih sebenarnya, gue pengen tahu nih ya kan, apa sih yang elu dari gue ataupun mungkin pemerintah harus lakukan supaya kesejahteraan guru itu bagus, dan otomatis ketika mereka sejahtera mereka bisa fokus untuk ngajar generasi penerus kita. Kira-kira apa sih sebenarnya? Lu punya ide nggak sih? Gimana bang? Menurut Abang? Mungkin fasilitas dari pemerintah untuk guru kali ya. Oke. Berbentuk apa aja lah. Gitu ya. Dari gaji, Mungkin dari gaji, mungkin dari operasionalnya bisa aja. Oke. Menurutku itu sih. Oke. idem sih. Kalau gue sih mungkin kalau kita semuanya tempelin ke pemerintah pasti berat karena kan APBN kan terbatas ya. Kalau gue sih mikirnya lebih ke arah sebenarnya memfasilitasi guru itu untuk bisa mendapatkan penghasilan tapi tidak mengganggu APBN. mengganggu jam kerjanya mereka. Oh, jam kerja. Nah, sebagai contoh, let's say satu sekolah punya 1.000 murid gitu ya. Oke. Sehari 1.000 murid ini harus jajan dong. Oke. Ya kan? Nah, kalau sekarang kantin itu disewain lagi sama sekolah untuk jadi penghasilannya sekolah. Ya kan? Kalau gue sih berpikirnya sebenarnya adalah kantin itu difasilitasi sebagai sebuah koperasi yang keuntungannya itu dibagi ke guru. Jadi bukan masuk lagi ke sekolah sewanya sementara kantin disewakan ke pihak lain. Kalau gue ya, tapi tentu ide kan Ide macam-macam. banyak. Ini salah satu ide ya guys. Tapi lumayan bagus sih. Ya, kemudian juga ada kemarin gue lihat tuh ada crowdfunding ya, kalau gue lihat kemarin tuh ada yang bikin ngumpulin dana gitu, tapi ya itu kan cuman salah satu orang yang dapat gitu ya, enggak. Tapi itu juga temporer kan? Temporer banget gitu. Mungkin guys kalau ada ide-ide yang Ya boleh, bisa tulis di komentar. ini, kita juga nanti bisa coba kita sampaikan ke pihak-pihak terkait ya, pihak-pihak terkait. Ide-idenya kita bisa juga jadikan sebuah solusi bersama. Amin. Karena kalau misalnya kita mengharapkan pemerintah terus mau sampai kapan gitu ya kan, pemerintah sekarang sibuk sama COVID, sama ekonomi ekonomi negara. negara, banyak banget yang harus diurusin. Jadi kita sebagai murid-muridnya mereka harus juga memberikan solusi untuk guru-guru kita tercinta ini. Benar. Ya, so harapan buat guru, Betul. ya kan, semoga lebih sejahtera ke depannya. Amin. Kan? Di 2021, 2022 dan seterusnya, mudah-mudahan guru di Indonesia ini lebih sejahtera ya, kita Lebih doain. bahagia, Lebih lebih ya. bisa berkontribusi untuk anak-anak gua nanti jadi orang-orang baik gitu loh. Benar. Bisa. Oke. Love buat guru-guru semua. Pokoknya the best lah buat kalian para guru yang sudah ngajar kami. Makasih banyak banget. Ya. See you guys Semuanya. in our next video.